Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Abinaya, mahasiswa dari Aceh Singkil. Sekarang saya berkuliah di Universitas Syah Kuala, tepatnya pada Fakultas Teknik, yaitu Prodi Teknik Komputer. Jadi saya di sini membuat video di sini untuk menyelesaikan proyek saya, yaitu proyek akhir pemrograman 2. Dan di sini proyeknya itu kita tuh dalam sebuah perkebunan seluas 100 hektar ditanamkan nilam secara berbasis, di mana jarak antar barisnya adalah 2 meter dan jarak antara tanaman nilam dalam satu baris itu adalah 1,5 meter. Kemudian setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Kemudian pada tanaman itu setiap tanaman akan diberikan identifier yang unik atau tidak ada duplikasinya. Kemudian pada sensor itu juga setiap tanaman akan ditempatkan 10 jenis sensor yang berbeda. Kemudian setiap jenis sensor dapat dibedakan dengan identifier, yaitu sensor type. Kemudian di sini ada API-nya, yaitu untuk mengambil data dari sensor telah ada gateway IoT dengan API khusus. Dengan kata lain, setiap aplikasi dapat membaca data setiap sensor yang ada dengan memanggil API yang ada. Tanpa berlama lagi, mari kita melihat kode yang sudah saya buat. Yaitu kode yang saya buat ini berfungsi sebagai aplikasi untuk mengelola data sensor dari perkebunan nilam yang ditanami secara berbasis. Sistem ini dirancang untuk menarik data dari berbagai sensor yang terpasang pada setiap tanaman, menyimpannya dalam database lokal, dan menampilkannya dalam bentuk grafik. Jadi pertama-tama yang saya buat itu adalah dengan mengimpor libraria yang diperlukan seperti SQL3, request untuk mengambil data dari API, kemudian matplotlib yaitu untuk visualisasi grafik, dan Rich untuk tampilan konsol yang lebih menarik. Jadi pertama tuh konstanta yang sangat penting dalam project ini yaitu adalah nama NPM pengguna dan URL API didefinisikan di awal kode. Kemudian aplikasi terhubung ke database satelit bernama tanaman nilam IoT. Kemudian setelah itu kita membuat kursor execute-nya. Kemudian kita buat label sensornya. Jadi label sensor ini berfungsi untuk menampilkan daftar jenis sensor beserta kodenya, yaitu ada 9, yaitu suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tingkat UV, suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Kemudian kita menggunakan definisi tampilkan daftar sensor, yaitu seperti kode yang sudah tertera. Setelah itu kita juga menggunakan dev ambil data dari API-nya, yaitu fungsi ini untuk mengambil data sensor dari API eksternal. Ia membangun URL permintaan yang menyertakan NPM pengguna, ID tanaman, dan jenis sensor yang diinginkan. Kemudian ada juga input data tanaman, yaitu meminta pengguna untuk memasukkan detail tanaman melalui input yang tersedia. Setelah itu ada juga input tambahan tanaman, yaitu menambahkan data tanaman baru ke database tanaman. Setelah berhasil ditambahkan, fungsi ini akan otomatis memanggil API untuk mengambil data dari semua, yaitu 10 jenis sensor untuk tanaman tersebut dan menyimpannya di tabel data sensor. Kemudian setelah itu ada juga dev hapus tanaman, yaitu untuk
menghapus data tanaman dari tabel tanaman dan semua data sensor terkait dari data-data sensor berdasarkan ID tanaman yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian ada daftar tanaman. Di situ untuk menampilkan daftar semua tanaman yang terdapat di database tanaman. Setelah itu ada juga tarik data sensor. Itu fungsinya untuk mengambil data sensor dari API untuk semua tanaman yang terdaftar di database. Proses ini ditampilkan dengan indikator proses di konsol. Setelah itu ada juga fungsi grafik satu sensor, yaitu untuk mengambil data sensor untuk satu jenis sensor pada satu tanaman dalam rentang waktu tertentu dari database. Kemudian ada juga grafik untuk semua sensor, yaitu menampilkan grafik garis untuk semua atau 10 jenis sensor pada satu tanaman dalam rentang waktu yang tertentu. Kemudian juga ada grafik rata-rata sensor semua tanaman, yaitu menampilkan grafik garis rata-rata untuk 10 jenis sensor dari semua tanaman dalam rentang waktu tertentu. Kemudian ada juga grafik rata-rata semua sensor, yaitu untuk menampilkan grafik garis rata-rata untuk 10 jenis sensor dari semua tanaman dalam rentang waktu tertentu. Kemudian ada juga menu grafik. Di sini kita membuat grafik pada ini supaya untuk memilih jenis grafik yang ingin ditampilkan. Kemudian menu utama, yaitu fungsi untuk mengeluarkan segalanya. Oke, jadi di sini kita akan langsung saja menggunakan kode yang sudah saya buat tersebut. Yang pertama itu inilah output yang dihasilkan. Yang pertama kita menekan satu, yaitu mengelola tanaman. Kemudian akan keluar deskripsi seperti berikut. Untuk A, tambah tanaman, B, hapus tanaman, C, daftar tanaman, dan D, kembali. Di sini karena kita belum melakukan apa-apa, maka kita akan menambahkan tanaman dulu. Jadi kita inputnya dengan A. Nah, setelah itu kita memilih meletakkan ID tanaman kita. Jadi di sini saya akan meletakkan ID tanaman dengan ID-nya 1. Nah, setelah itu kita disuruh untuk menginput lokasi latitude-nya, yaitu untuk lokasi latitude. Di sini saya meletakkannya 1, 2, 3. Kemudian ada juga untuk lokasi longitude-nya, yaitu saya meletakkannya 3, 2, 1. Ini saya meletakkannya 3, 2, 1. Kemudian tanaman tersebut berhasil ditambahkan dan mengambil data sensor dari API-nya, yaitu 10 sensor yang sudah kita masukkan tadi, yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan lain-lain. Kemudian setelah sensornya keluar, inputnya keluar, maka kita akan tarik datanya dari sensor, yaitu dengan menekan tombol 2 dan kita enter. Kemudian seluruh data dari sensor tersebut diambil dan kita akan menunggu data tersebut beberapa waktu. Selagi menunggu data tersebut membutuhkan proses yang lumayan menguras waktu juga. Setelah data tersebut keluar, maka kita akan meminta kode tersebut untuk menampilkan grafik, yaitu dengan opsi nomor 3. Setelah itu memiliki 4 deskripsi lagi, yaitu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, satu sensor untuk satu tanaman, semua sensor untuk satu tanaman, kemudian satu sensor semua tanaman, dan semua sensor semua tanaman. Di sini saya akan mencoba untuk semua sensor satu tanaman, yaitu pada opsi B. Kita enter juga lagi. Setelah itu kita minta ID tanaman tadi yang sudah kita buat. Jadi tadi ID tanamannya 1, maka kita akan memasukkan ID 1 untuk tanamannya. Setelah itu waktu awal. Di sini waktu awalnya saya akan membuat ini yang saya buat. 2025 pada bulan 5 dan tanggalnya itu 12 saja saya buat. Oke. Setelah itu maka keluarlah grafik, yaitu 10 grafik dari
10 grafik dari sensor tersebut. Yang pertama grafik pada tanaman satu suhu udara, yaitu memiliki suhu pada waktu-waktu ini dan ini adalah suhunya. Kemudian pada kelembapan udara begitu juga, curah hujan, suhu tanah dan lain-lain, yaitu seperti 10 sensor yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Setelah itu, setelah semuanya selesai, Anda bisa juga meminta deskripsi untuk sensor yang lainnya. Tetapi di sini karena saya sudah cukup lama menjelaskan ini, jadi saya hanya menampilkan untuk sensor yang kedua saja, dan saya akan mengakhiri ini. Jadi untuk mengakhirinya kita akan menggunakan opsi E, yaitu kembali. Kemudian kita tekan opsi keempat, yaitu keluar. Maka akan keluar kata-kata yaitu keluar dari aplikasi. Jadi hanya inilah yang kode yang project yang berhasil saya buat selama kurun waktu 1 minggu ini. Jika ada mohon maaf atas segala kesalahan saya, karena yang benar itu hanya datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.